Saudara pendengar sekalian, Radio Horor Indonesia segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Radio Horor Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Seperti biasa, dalam segmen RHI FM ini, saya akan membacakan beberapa kisah-kisah atau pengalaman-pengalaman mistis yang pernah dialami oleh teman-teman subscriber Ada Apa Gerangan. Jadi, langsung saja kita menuju cerita yang pertama. Teman-teman Ada Apa Gerangan, cerita pertama mulai dari sini. Perkotaan tidak menjamin kita terhindar dari gangguan gaib. Kesepian tanpa interaksi antar tetangga memicu keburukan iblis, apalagi terhadap mereka yang beraktivitas di sekitar maupun di dalam rumah bekas bunuh diri. Paijo adalah seorang penjaga malam di lingkungan kompleks Raya Lestari. Menjelaskan bahwa dia sering mendengar suara gedoran di sebuah rumah bekas bunuh diri tersebut. Beberapa kali juga dia melihat pria berusia 40 tahunan sedang termangu di ruang tamu yang dekil dan berlumut. Pernah juga ada anak kecil yang kesurupan saat berteduh di bawah pohon cengkeh tua yang ada di sana. Peminta-minta kecil itu baru saja menyelesaikan makan dan minum, lalu ketika dia mencoba tidur, setengah jam kemudian dia tiba-tiba berteriak histeris. Setelah disadarkan oleh orang pintar yang tidak sengaja lewat, dia pun menceritakan pada kerumunan pengendara yang penasaran bahwa di dalam mimpi dia melihat sepasang mata merah dalam kegelapan. Sosoknya termangu di balik jendela sebuah kamar yang letaknya terlihat jelas dari tempat anak itu tidur. Sosok itu berdiri dan memanggilnya. Namun saat anak ini mendekat, sosok itu menghilang. Saat anak itu hendak kembali, pocong telah berdiri di depannya. Ketika dia membalikkan badan lagi, lelaki yang tadi dihampirinya telah tergantung dan lidahnya menjulur. Rumah angker ini memang berada di tengah kompleks orang-orang kaya, namun bangunannya hanya satu lantai. Sudah ada dua keluarga yang menghuni rumah tersebut. Keluarga pertama pindah karena kepala keluarganya bunuh diri, sedangkan keluarga yang kedua adalah pasangan muda. Mereka pergi karena terus diganggu oleh sosok astral. Keangkeran rumah ini disebut Paijo dan orang sekitar karena bunuh dirinya Pak Endang. Dia adalah pengusaha yang tiba-tiba merugi miliaran rupiah. Jumlah hutangnya di bank pun tidak kalah banyak. Malam itu Pak Endang masuk ke kamar anaknya yang meninggal saat masih kecil karena sakit. Dia sempat menyelipkan surat di meja rias sang istri. Pelan dia keluar kamar supaya sang istri terus terlelap. Lalu Pak Endang pun gantung diri di kamar anaknya. Dia bergeliat sebelum lidahnya menjulur pada akhir kematiannya. Istrinya menangis histeris ketika melihat jasadnya. Namun hanya para pembantunya yang berusaha menenangkannya. Itu pun tidak lebih dari 5 orang. Tidak butuh berhari-hari untuk istrinya meninggalkan rumah. Dia ikut orang tuanya setelah mayat suaminya dikuburkan dan tanpa menggelar acara tahlilan. Tidak lama,
Di pagar rumah itu tertempel tulisan dijual. Seorang wanita muda bernama Adinda yang saat itu sedang mencari rumah baru pun terpincut ketika melihat rumah tersebut. Tidak heran, karena waktu itu suasana rumahnya masih cukup asri. Apalagi saat dihubungi, ternyata pemilik rumah menjual dengan lebih murah dari perkiraan Adinda. Namun, Adinda langsung merasakan gangguan gaib ketika pertama kali tinggal. Dia mendengar ada suara plafon yang jatuh. Seketika itu, bulu punggungnya berdiri dan dia merinding. Namun, malam itu, tubuh suami masih bisa dipeluknya. Akan tetapi, berbeda cerita ketika sang suami piket dan harus menginap di tempatnya bekerja. Rumah yang asri tidak lagi menyenangkannya. Perempuan yang usianya masih 27 tahun waktu itu hendak tidur. Namun, saat beberapa detik memejamkan mata, tiba-tiba selimutnya ada yang menarik. Dia sadar dan terbangun. Dia sempat merasa aneh, tapi enggan memikirkan banyak hal yang mengerikan. Diminumnya air segelas yang diletakkan di atas meja yang letaknya di sebelah ranjang. Lalu dipejamkan kembali matanya. Tidak lama, terdengar suara kucing yang mengeong keras dan mendesis. Dia kembali terbangun. Kali ini wajahnya cemas dan keningnya mulai berkeringat. Makin dia menarik selimut hingga menutup wajahnya. Tapi tiba-tiba terdengar suara gesekan kain ke lantai seolah enggan membiarkannya nyaman. Adinda mulai sangat takut ketika lampu kamarnya berkedip-kedip. Terdengar kembali plafon jatuh yang sangat mengagetkannya. Ingin sekali dia menelpon suami, namun lupa mengecas ponselnya. Sambil mengecas handphone hanya beberapa detik, tapi dia kaget dan langsung menutup kordennya. Karena dia melihat pria berwajah pucat menatap kosong ke arah pintu rumahnya. Dia tidak berani keluar. Teriak pun percuma, karena di sekitar begitu sepi. Kalaupun ada orang, itu pun hanya Pak Ejo. Dia berada di pos satpam yang jaraknya 1 km dari rumah Adinda. Yang dapat dilakukan oleh Adinda hanya meringkuk di pojok kamar seraya berdoa dalam selimut tebalnya. Tiba-tiba, suara gedoran pintu depan terdengar. Disusul suara gagang pintu seolah ada yang mencoba membuka pintu terdengar dari depan dan bagian belakang rumah. Tidak lagi terfikir olehnya untuk menyalakan handphone. Di dalam selimut, keringatnya bercucuran. Kian lama, kian kencang pula suara pintu, dan tidak lama kemudian, derit menggema tanda pintu terbuka. Adinda mengira itu adalah suaminya. Dipanggillah nama suaminya dengan suara yang bergetar. Namun, bukan sahutan dari suaminya. Justru geraman dan suara lompatan yang dia dengar. Adinda semakin panik dan memegang erat selimutnya. Tiba-tiba, suara aliran air dari keran kamar mandi berbunyi. Tidak lagi jelas doa yang dia lafalkan. Bayangnya tidak menentu. Dia terus meringkuk di pojok ranjang. Nafasnya pun tersengal. Ternyata ada sosok pocong yang telah berdiri di depan pintu kamarnya. Kepala sosok itu menggedor-gedor pintu. Sedangkan suara air keran tidak hanya dari dalam kamar mandi, melainkan dari wastafel di ruang makan. Adinda kian merinding. Dia memberanikan diri melihat ke sekitar. Namun, dari selah selimut yang dia singkap, telah berdiri pocong di depan ranjangnya dalam ruang yang gelap itu. Adinda berusaha memohon pertolongan, tapi suaranya tidak bertenaga. Artikulasinya juga tidak jelas. Seraya giginya bergemeretak ketakutan, air mata mengalir membasahi kedua pipinya. Namun, sosok astral tersebut melebarkan mulutnya. Adinda yang sangat ketakutan pun merangkak pelan. Dia merangkak melewati pocong yang masih menggeram. Sampai di pintu, dia meraba untuk keluar. Akan tetapi, gangguan gaib belum selesai.
Sebelum pingsan di ruang tamu, dia melihat pria berusia 40 tahunan berdiri di depan pintu utama. Tangis Adinda menjadi sesenggukan. Dia mulai pasrah. Dia bersimpuh dan mengharap pingsan. Ingin sekali dia terbebas dari belukar ketakutan. Tapi sosok astral itu seolah ingin memberi gambaran betapa ngerinya kehidupan. Suara plafon yang jatuh kembali didengar oleh Adinda. Suaranya dari arah kamar bunuh diri. Karena menahan sakit cekikan leher benar-benar membuat Adinda tidak sanggup berdiri. Dia terkulai di lantai dingin hingga pagi suaminya datang. Adinda terbangun pada siang hari, tapi dia tidak sanggup mengatakan apapun. Saat di klinik pun, dia masih belum sadar. Dia hanya bisa meneteskan air mata. Jelas suaminya sangat kebingungan. Lalu, seorang teman menyarankan agar memanggil orang yang mengerti keadaan gaib. Setelah menemui orang yang pandai agama, Pak Sutri itu kemudian disarankan untuk menggelar yasinan. Akan tetapi, Adinda sudah terlanjur enggan menetap di sana. Dia ikhlas meski harus merugi ratusan juta. Dan akhirnya, sampai saat ini, rumah itu tidak dijual alias dibiarkan begitu saja. Adinda dan keluarganya mempersilahkan bagi siapa saja yang hendak merubuhkan asalkan kepemilikan tanah masih mereka pegang. Paijo kembali menerangkan, pernah ada pedagang makanan yang berkeliling di lokasi tersebut. Akan tetapi mereka kapok. Ada seorang pedagang nasi goreng pernah diganggu, tapi bukan oleh pocong atau pria yang bunuh diri. Yang mengganggu ialah sosok kuntilanak. Padahal waktu itu masih sekitar jam 9 malam. Tapi memang kondisinya sudah sepi, bahkan dari saat masih jam 7 malam. Tukang nasi goreng itu seperti diperlihatkan alam lain. Rumah bersawang dan tidak karuan itu dilihatnya sangat asri. Lampu taman menyala di antara bunga dan kembang serta pohon palem. Kemudian seorang wanita memanggilnya. Wanita itu memesan 2 bungkus nasi goreng. Namun keanehan sudah terasa sejak wanita itu ingin membuat sendiri makanan tersebut. Tukang nasi goreng pun membiarkan wanita itu menggorengnya sendiri. Tapi anehnya, dia tidak menggunakan sendok saat mengambil bumbu untuk dimasukkan ke dalam wajan. Tukang nasi goreng itu kemudian marah dan berusaha menghentikannya. Namun wanita tersebut tidak peduli. Diambilnya nasi menggunakan tangan. Diaduknya semua yang ada di dalam kuali tanpa menggunakan centong. Pedagang mulai menyadari keanehan ketika dia melihat wanita itu mulai menjulurkan lidah. Lalu, 2 bola matanya menggelinding ke dalam wajan. Saat berkedip, wanita itu berubah menjadi kuntilanak. Tidak ayal tukang nasi goreng itu pun lari terbirit-birit. Paijo yang saat itu sedang menikmati kopi berusaha menenangkannya, yang lari menghampirinya. Wajahnya terlihat sangat pucat. Setengah jam kemudian, dia baru bisa berbicara. Mendengar ceritanya, Paijo sudah tidak heran karena dia sendiri kerap diganggu ketika berkeliling. Paijo pernah melihat pocong berdiri di depan jendela kamar rumah bunuh diri itu. Namun, bagaimanapun itu adalah resiko pekerjaannya sebagai penjaga perumahan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Mas Tama dan Sobat Ada Apa Gerangan? Semoga masih diberikan kesehatan yang sempurna ya. Amin. Perkenalkan, nama saya Rudi. Saya ingin berbagi kisah horor saat saya masih bekerja di salah satu kantor cabang perusahaan anak BUMN di bidang transportasi yang membawa penumpang ke Bandara Soekarno-Hatta. Ada yang tahu? Kejadian ini sekitar tahun 2015.
tapi saya lupa bulan dan tanggalnya. Saat itu, saya masih bekerja sebagai mekanik bis. Jam kerja mekanik itu ada 2 shift pagi dan shift malam. Yang mana kedua shift itu sama-sama dimulai dari jam 8 lebih 15 menit sampai jam 4 lebih 15 menit. Ada baiknya saya jelaskan dulu denah bengkelnya. Bengkelnya ini berupa hanggar yang cukup panjang dan tinggi, sampai bisa menampung sekitar 5 bis. Di samping kanan hanggar ini terdapat 4 ruangan, yaitu ruangan staf perbengkelan, ruangan staf kepala dan wakil perbengkelan, dan ruangan gudang perbengkelan. Di atas 4 ruangan itu terdapat mes untuk mekanik istirahat sekaligus loker. Jika ingin ke mes tersebut, harus menaiki tangga besi dulu yang jika diinjak bikin berisik. Di sebelah kiri hanggar terdapat ruangan untuk mekanik yang bagiannya memperbaiki kerusakan AC bis, serta terdapat kamar mandi juga. Di sebelahnya lagi adalah parkiran bis yang udah rusak parah atau habis kecelakaan. Di depan hanggar itu tempat mencuci bis. Gimana? Kira-kira sudah kebayang lah ya denah bengkelnya? Oke, kita langsung ke cerita. Kejadiannya bermula saat itu saya shift malam. Saya datang 15 menit sebelum jam masuk kerja, yaitu jam 8 malam. Sekitar jam 11 malam, datanglah bis dengan kerusakan oli gardan yang bocor. Karena tidak ada tempat di dalam hanggar, saya bilang ke supir untuk diparkir di tempat bis yang rusak parah dan bekas kecelakaan. Singkatnya, saat saya sedang di kolong bis untuk memperbaiki kerusakan itu, samar-samar ada bayangan hitam yang memantul ke bis di sebelahnya. Saya pikir itu adalah sopir bis yang mau menemani saya memperbaiki bisnya. Tapi setelah saya panggil nama sopirnya, bayangan hitam itu tiba-tiba semakin membesar. Saya kaget dan coba keluar dari kolong bis itu. Saat saya keluar dari kolong bis, dan betapa terkejutnya saya saat melihat bayangan itu tiba-tiba menjadi nyata. Saya melihat sosok dengan bulu lebat yang kakinya itu setinggi bis. Saya langsung memejamkan mata, berusaha keluar dari kolong bis dan jalan tergesa-gesa untuk minta ditemani oleh mekanik yang lainnya dengan alasan meminta bantuan. Setelah saya hampiri mekanik senior untuk meminta bantuan, mekanik senior itu dengan sukarela menemani saya. Kita panggil saja nama mekaniknya dengan nama Pak Doyo. Setelah kami kembali ke bis yang rusak itu, Pak Doyo duduk di samping bis, sedangkan saya masuk kembali ke kolong bis untuk melanjutkan memperbaiki bis. Tiba-tiba Pak Doyo berkata, "Rudi, kamu sudah ditemani kok, masih minta ditemani saya?" "Loh, ditemani sama siapa, Pak?" jawabku. "Itu loh, ditemani sama Mbah Wowo," jawabnya dengan nada sedikit tertawa. "Mbah Wowo siapa, Pak?" jawabku kembali sambil masih memperbaiki bis yang rusak. "Kamu minta ditemani saya karena kamu ngelihat gendruwo itu kan?" jawabnya lagi. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Pak Doyo kembali melanjutkan omongannya. "Lain kali kalau mau memperbaiki bis yang rusak di sini, kamu numpang-numpang dulu, karena di sini memang tempatnya gendruwo itu." "Pak Doyo bisa melihat dia? Atau pernah diganggu sama gendruwo itu?" jawabku penasaran. "Saya pernah sesekali melihat, bahkan pernah ditemani juga sama gendruwo itu saat memperbaiki bis yang rusak di tempat ini. Gendruwo itu hanya ingin menunjukkan eksistensinya kepada orang-orang yang baru memperbaiki kerusakan bis di sini. Ya, seperti kamu ini. Gendruwo itu hanya memberi isyarat bahwa dia itu berdampingan dengan kita. Makanya kita harus permisi kalau di sini," jawabnya panjang lebar sambil menasihati saya. "Gendruwo itu tempatnya emang di sini ya, Pak?" jawabku lagi yang masih penasaran. "Iya," jawabnya singkat.
setelah beberapa saat, pekerjaan saya pun selesai. Bus itu sudah bisa beroperasi lagi mengantarkan penumpang ke bandara. Kejadian berikutnya, inilah hal yang paling seram-seram sedap selama saya bekerja di sana. Tapi di waktu yang berbeda dari kejadian yang tadi. Jadi, ada salah satu mekanik yang memiliki ilmu kejawen warisan dari kakek dan bapaknya. Panggil saja dia Okta. Saat itu, saya masuk shift malam bareng Okta. Sehari sebelumnya itu, ada bis yang kecelakaan di tol dan mengakibatkan beberapa penumpangnya meninggal, termasuk supirnya. Malam itu adalah malam Jumat. Saya datang jam 8 malam, 15 menit sebelum jam masuk kerja. Seperti biasa, sambil menunggu bis datang dengan segala kerusakannya, saya sempatkan untuk ngopi dan merokok di tempat cuci bis di depan hanggar itu. Jam setengah 10 malam, Okta datang menghampiri saya dengan membawa segelas kopi dan sebungkus rokok. "Masih sepi banget ya bang?" ucapnya membuka obrolan di antara kami. "Ya, tahu sendirilah, paling cepet kan bis datang jam setengah 11. Paling kalau emang langsung ada kerjaan itu sisaan dari si pagi," jawabku. "Iya ya, yang si pagi kerjaannya udah rampung semua. Lumayan lah, kita bisa nyantai," jawab Okta. Kemudian kami langsung mendengarkan musik dari smartphone saya sambil menikmati hangatnya kopi serta kepulan asap dari hisapan rokok. Tidak terasa, jam sudah menunjukkan pukul 10 lewat 16 menit. Okta tiba-tiba menepuk pundak saya sambil berkata, "Bang, parah banget ya itu bis yang kecelakaan, sopir sama penumpangnya meninggal. Malah penumpangnya yang meninggal itu ibu dan anaknya." "Ya namanya musibah mah kagak ada yang tahu tak. Udah jangan dibahas, masih nempel itu darahnya di bis. Nanti kalau diomongin malah ganggu kita lagi kerja malam ini. Gimana coba?" jawab saya sambil menghempaskan asap rokok yang saya hisap. "Dari kemarin malam juga emang udah nemenin kita bang. Kemarin waktu Bang Rud kerja, ada kunci Bang Rud yang tiba-tiba hilang terus ada lagi kan? Nah, itu Bang Rud dikerjain sama anak kecil," ucap Okta menimpali omongan saya. "Udahlah, jangan dibahas lagi. Malam Jumat nih, pamali kalau diomongin. Mending doain, biarin tenang dan gak ganggu kita kerja malam ini," jawab saya lagi berusaha menyudahi pembahasan. Iya bang, tapi Bang Rud mau melihat anak kecil korban kecelakaan kemarin gak?" tanya Okta lagi kepada saya. "Kagak usah udah," jawab saya lagi menimpali omongan Okta seadanya, dengan maksud biar cepat selesai pembahasannya. Okta pun menjawab, "Ya udah," dengan nada yang agak tertawa. Saya kembali membakar rokok dan meminum kopi sambil memperhatikan bintang di langit. Tapi tiba-tiba Okta menutup mata saya dengan tangannya sambil bilang, "Jangan dilawan bang, bawa rileks saja." "Okta, apa-apaan sih?" "Saya nggak lagi ulang tahun ini, ngapain mata saya ditutup?" jawab saya menimpali perlakuan Okta. Di saat saya ngomong seperti itu, terdengar lirih di kuping saya. Okta seperti komat kamit. Entah apa yang dia baca saat itu. Dan tidak lama kemudian dia berkata, "Surprise dari saya bang, selamat menikmati," diikuti dengan suara tawa dari Okta. Ketika tangannya Okta dilepas dari mata saya, perlahan saya membuka mata. Penglihatan saya sedikit samar, mungkin karena efek ditutup paksa oleh tangan Okta. Setelah penglihatan saya kembali normal, saya langsung menengok ke sebelah saya. Saya kaget karena melihat ada anak kecil yang wajahnya pucat dengan darah yang mengalir dari kepala ke mata sampai ke hidungnya. Tangan kirinya yang menggantung seperti mau putus. Lalu tangan kanannya disodorkan ke saya seperti orang yang mau kenalan. "Itu dia mau kenalan bang." Saya cuma senyum ke anak kecil itu. Lalu saya langsung memejamkan mata saya lagi karena sangat takut. Kemudian Okta berkata lagi, "Buka matanya bang, lihat ke arah bisnya."
sambil dia mengarahkan kepala saya untuk menghadap bis yang kecelakaan itu, dengan posisi mata saya yang masih terpejam. Ketika saya membuka mata, saya langsung tersentak dan coba kabur dari situ. Karena tiba-tiba saya bisa melihat mereka yang hanya bisa dirasakan keberadaannya. Okta pun langsung menahan saya sambil berkata, "Udah gak apa-apa bang, ada saya yang jagain." Saya kembali melihat ke sekitar. Saya melihat ada sosok berbulu lebat yang gede tinggi, mirip dengan yang saya lihat ketika saya memperbaiki bis rusak waktu itu. Saya takut, tapi masih mencoba untuk berani karena penasaran dengan keberadaan mereka. Saya melihat ke arah bis yang kecelakaan itu. Ternyata banyak makhluk dengan wajah yang udah berantakan sedang duduk di atas bis, layaknya penumpang. Beberapa di antaranya ada yang melambaikan tangan seperti orang yang meminta tolong. Saya memalingkan pandangan dari bis itu dan melihat ke arah atas hanggar. Ternyata ada kuntilanak yang sedang duduk sambil mengayunkan kakinya. Bola matanya keluar seperti mau copot. Lalu kuntilanak itu tersenyum kepada saya dengan bibirnya yang sobek sampai ke telinga dan lidah panjangnya menjulur sampai ke perut. Saya juga melihat ada 2 pocong di depan kamar mandi yang terdapat pohon di sampingnya. Pocong itu mukanya hancur banget, dipenuhi dengan belatung, dan masing-masing pocong itu matanya hampir lepas semua. Saya juga melihat suasana bengkel itu menjadi ramai akan orang-orang dengan wajah yang pucat yang dipenuhi darah, serta badannya yang tidak beraturan bentuknya. Di mes mekanik, ada sepasang monyet yang besarnya satu ruangan. Monyet itu sedang duduk di atas tangga besi. Dia sedang memperhatikan saya. Dan di depan kedua sosok monyet itu, ada anak kecil dengan wajah pucat yang hanya mengenakan kolor. Okta lalu bilang, "Nah, anak kecil itu yang waktu itu ngumpetin kunci kerja bang. Sekarang lanjut lagi bang travelingnya." Saya kembali memperhatikan sekitar. Pandangan saya terhenti pada satu sosok. Ada sosok kakek-kakek di tengah kerumunan orang-orang dengan wajah pucat itu. Kakek-kakek itu berbaju oblong putih dengan celana pangsi putih, serta memakai kopiah putih. Kakek-kakek itu seperti normalnya kakek-kakek biasa. Wajahnya tidak pucat atau berdarah, dengan wajahnya yang menua dan kulit serta penuh dengan keriput. Di samping kanan dan kiri kakek itu ada seekor macan. Macan yang di sebelah kanan kakek itu pun berjalan ke arah saya sambil kepalanya didongakkan ke atas lalu sedikit diturunkan, seperti sedang menganggukkan kepalanya. Tiba-tiba Okta berkata, "Mau dikasih hadiah tuh bang dari kakek. Macannya juga seneng sama Bang Ruth. Udah bang, terima aja." Entah kenapa, semakin dekat macan itu ke arah saya, dada saya semakin terasa sesak. Saya langsung memejamkan mata saya sambil berkata, "Buruan, normalin saya lagi. Saya nggak kuat, dada saya sesak. Buruan." Dengan nada sedikit memberontak kepada Okta. Okta tertawa lalu bilang, Iya Bang Ruth, sekarang merem." Lalu tangannya menutup mata saya sambil membaca mantra. Dan setelah itu saya disuruh membaca bismillah dan al-fatihah untuk para penghuni gaib yang ada di sini sebelum saya membuka mata. Setelah al-fatihah selesai saya baca, saya perlahan membuka mata saya kembali. Ternyata keringat sudah bercucuran di badan. Mungkin karena efek ketakutan kali ya. Saya coba melihat sekitar bengkel, ternyata sudah normal lagi, tanpa makhluk gaib yang terlihat seperti sebelumnya. Setelah itu, semua sudah kembali normal. Saya kembali bekerja seperti biasa, tanpa melihat makhluk-makhluk gaib yang berbentuk aneh. Tapi entah kenapa, kadang saya masih sering mendengar suara monyet setiap kali saya shift malam. Dan kadang saya juga mendengar suara macan saat saya melamun sendirian di kerjaan ataupun di rumah. Beberapa hari kemudian,
Okta baru cerita perihal kakek-kakek dengan sepasang macannya. Kata Okta, kakek-kakek itu adalah leluhurnya yang ingin memberikan hadiah kepada saya karena saya sudah baik kepada cicitnya. Dan Okta pun menambahkan bahwa macan itu akan selalu mengikuti saya untuk menjaga saya. Setelah beberapa tahun, saya sudah tidak lagi bekerja di sana, tapi suara macan itu masih sering terdengar. Lambat laun, suara macan itu berangsur sudah mulai berkurang. Bahkan saya sudah hampir tidak mendengarnya lagi. Sekian pengalaman tidak terlupakan yang saya alami. Ambil sisi positifnya dan buang negatifnya. Semoga ada pembelajaran dari kisah ini. Terima kasih untuk Mas Tama yang sudah membacakan cerita saya. Semoga diberikan kesehatan dan kesuksesan. Akhir kata, saya Rudi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya An-Nur Cahyanto dari Solo. Saya ingin bercerita tentang kisah saya sewaktu kecil. Mohon dimaklumi apabila ceritanya agak berantakan. Kita mulai pada waktu 2010, sewaktu saya pindah di rumah yang baru. Saya pindah di tengah-tengah kebun yang lebat, dan akses jalannya saja masih berupa tanah liat. Waktu itu saya masih berumur sekitar 5 tahun. Awalnya baik-baik saja, sampai ketika saya kebelet buang air kecil, dan dulu saya biasanya kencing di depan rumah. Dan di saat itu, pas ada tamu di rumah saya. Jadi bapak atau ibu tidak ada yang mau mengantarkan saya. Sampai saya pun memberanikan diri untuk kencing sendiri. Akhirnya saya kencing di samping sebuah pohon besar yang ada di depan rumah saya. Sampai ketika pandangan saya tertuju di sebuah semak-semak yang ada di depan saya, berjarak sekitar 5 meteran. Saya melihat ada sesosok perempuan berbaju putih yang sedang menatap ke arah saya. Seketika saya kaget dan langsung masuk ke rumah. Lalu saya pun bilang kepada bapak saya. Namun setelah dicek kembali dengan bapak saya, sesosok perempuan itu telah menghilang. Saya pun masih takut sampai-sampai saya tidak sadar bahwa celana saya basah karena tadi saya belum selesai kencing dan sudah lari terbirit-birit. Ceritanya beralih pada tahun 2012. Pengalaman ini yang pernah dialami oleh teman saya, namanya Erlangga. Jadi pada jam 9 malam, Erlangga main ke rumah saya bertujuan untuk mengajak main saya ke rumahnya. Karena dulu memang teman yang dekat dengan dia itu hanya saya. Sebelum Erlangga mencapai rumah saya, dia harus melewati pohon pisang yang lebat. Dan di saat dia melewati pohon pisang itu, seketika bulu kuduknya langsung merinding. Dia kemudian mempercepat langkahnya. Dan di saat sampai di depan rumah saya, dia dibuat merinding karena di depan rumah saya itu ada sebuah pohon besar, sekitar berumur 50 tahunan. Di sana Erlangga memberanikan diri untuk memanggil saya, tetapi ternyata tidak ada jawaban. Dia masih terus memanggil, sampai ketika datanglah angin yang sangat besar, sampai-sampai membuat pintu rumah terbuka dan tertutup kencang dengan sendirinya. Seketika keberanian dia langsung menurun, dan tanpa pikir panjang, dia langsung lari dengan sekencang-kencangnya. Keesokan harinya, dia pun bercerita kepada saya. Saya bilang, hal seperti itu hal yang biasa, karena saya juga sudah terbiasa dengan itu semua. Hal janggal lain tidak sampai di situ saja. Suatu hari, tepatnya malam minggu, saya memang sering begadang bersama bapak. Dulu, rumah saya itu masih berdinding dari anyaman bambu. Jadi kalau ada orang yang lewat, masih bisa terlihat dari dalam. Di saat jam 2-an lebih 10 menit, saya dan bapak
dikagetkan dengan penampakan orang memakai baju putih lewat di pinggir rumah saya. Seketika bapak bergegas membuka pintu. Setelah dicek, ternyata tidak ada siapa-siapa. Bapak pun bingung karena rumah yang ada di sana itu hanya rumah saya sendiri. Ketika saya sudah kelas 3 SD, kalau tidak salah tahun 2014-an, rumah saya itu seperti ada hawa panasnya. Pasti setiap hari ada pertengkaran. Hal janggal itu belum dikaitkan dengan hal mistis. Dan ketika dia menginap di rumah saya itu dulu sering menonton film horor bersama dia, ditemani 2 piring mie dan 2 teh. Sampai ketika saya dan teman saya sedang fokus dengan film tersebut, langsung dikejutkan dengan sosok putih-putih yang sosoknya itu seperti pepaya yang dibungkus dengan kain putih. Seketika teman saya berkata, "Nur, kamu lihat putih-putih lewat nggak?" "Iya ih, tadi apa ya?" Seketika semua hening dan langsung menutup muka dengan selimut. Kami saling beristighfar. Sampai ketakutan telah memuncak, saya langsung lari dan menggedor pintu kamar ibu dan bapak saya. Disusul oleh Erlangga. Saya langsung menceritakan semua yang terjadi. Seketika bapak menyadari hal yang janggal. Langsung beberapa hari setelah kejadian itu, bapak memanggil orang pintar. Dan menurut orang pintar itu, masalahnya berasal dari lemari kakak saya. Lemari itu adalah peninggalan dari kakek buyut saya. Dan ternyata lemari itulah yang dulu dikhususkan oleh kakek buyut untuk menyimpan pusaka berupa keris, tombak, dan lain-lain. Tetapi sebelum kakek buyut meninggal, dia sudah membuang semua pusaka itu. Tapi tanpa disadari, di sana ternyata masih ada keris berukiran naga. Lalu orang pintar itu mengetahui keberadaannya, dan dia pun bilang kepada bapak. Panggil saja orang pintar itu adalah Pak Nanang, dan nama bapak saya adalah Pak Suradi. "Pak, ini yang bermasalah. Ini ada di dalam lemari." Bapak menjawab, "Memangnya ada apa sih, Pak?" "Ini, Pak, ada keris berukiran naga yang bertempat di lemari anak sampean." "Apa bahaya, Pak, itu?" "Bahaya, Pak. Bisa memakan korban," kata Pak Nanang. Lalu bapak saya pun langsung berpikir. Setelah itu, bapak saya mengambil keputusan untuk meminta tolong kepada Pak Nanang buat mengambil keris itu. Dan beberapa minggu kemudian, Pak Nanang datang ke rumah saya. Beliau melakukan ritual penarikan pusaka dengan media uang angklung Rp1.000, dan akhirnya berhasil juga. Langsung bapak saya diberikan pilihan untuk merawat keris itu atau tidak. Dan bapak saya pun menjawab untuk tidak merawat keris tersebut. Sebelum Pak Nanang pulang, dia merasakan masih ada sosok yang sedang bersarang di rumah saya. Lalu dia menemukan sebuah trek-trekan, yaitu bayi yang keguguran sebelum 3 bulan. Dan ternyata sosok itulah yang menampakkan dirinya di saat saya dengan teman saya menonton TV. Pak Nanang pun berupaya menyingkirkan sosok tersebut. Dan dengan susah payah, dia pun akhirnya bisa menyingkirkan sosok tersebut. Lalu beliau memagari rumah saya. Dan sampai saat ini, alhamdulillah, rumah saya menjadi aman. Sekian cerita saya. Mohon maaf jika banyak kata yang belepotan. Dan saya mohon agar cerita saya diceritakan oleh Bang Tama. Saya ucapkan terima kasih telah membaca cerita saya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian siaran Radio Horor Indonesia kali ini. Saya Tama akan kembali hadir dalam episode selanjutnya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mengirimkan pengalaman-pengalaman mistisnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.